Dia ini beda dengan anthurium yang lain. Dia tuh mempunyai daun yang sangat panjang sekali. Oleh karena itu layak memang dibilang keris ya, karena menyerupai kayak seperti keris karena dia tuh lebih panjang, panjang sekali daunnya. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya seperti deja vu ya kawan-kawan, atau mengingat kembali, mengenang kembali awal-awal anthurium itu booming, atau boleh saya bilang ini adalah fase sebelum anthurium booming, dan saya mengenal sosok anthurium ini kawan-kawan. Ini luar biasa besarnya anthuriumnya ya kawan-kawan ya. Ini yang disebut dengan anthurium keris ya. Nah biasanya karena kita ini bertemu dengan sosoknya yang besar, dan tapi kalau saya lihat dari bentuk daunnya ini sudah termasuk keris-keris yang agak kekini-kinian ya, agak yang lebih terbarukan. Ini keris jumbo, kalau dulu dibilangnya itu keris jumbo ya kawan-kawan ya. Tapi bukan berarti karena ukurannya yang jumbo, tapi biasanya membedakan keris biasa dengan keris jumbo ini biasanya dari daunnya. Ini daunnya kalau kita bisa lihat kawan-kawan itu agak sedikit lebar ya. Kenapa juga disebut dengan anthurium keris? Tahu saya ada penamaan untuk ininya adalah anthurium renaissance ya. Tapi renaissance itu dia daunnya lebih sempit ya, daunnya lebih sempit, bukan lebih lebar ya, tapi lebih sempit daunnya, dan dia tuh lekukannya lebih mempanjang, dan memang itu betul-betul seperti keris ya renaissance itu. Tapi belakangan juga ada beberapa jenis anthurium keris yang saya kenal. Memang ada dua jenis sebetulnya, ada yang daunnya memang rapat sekali, itu yang anthurium renaissance itu keris, dan ada juga anthurium keris yang sudah agak lebar, entah tersilang atau gimana, tapi masih dalam keluarga anthurium keris ya. Dan awal-awal dulu sebelum booming, sebetulnya di antara penghobi anthurium keris ini sudah banyak sekali diperbincangkan kawan-kawannya. Kenapa? Karena memang sosoknya yang unik, sosoknya yang daunnya sempit, lekukannya itu gelombang pinggir daunnya itu lekukannya sangat rapat sekali, dan kalau dilihat sekilas dari samping memang kalau dilihat secara seksama daunnya itu memang menyerupai keris. Makanya orang Indonesia kan selalu kalau menamai suatu jenis tanaman itu biasanya dari ciri fisiknya. Seperti daun sirih, anthurium sirih. Seperti golok, anthurium golok. Nah, hal itu pun terjadi dengan anthurium keris ini. Karena bentuknya yang menyerupai keris, mirip-mirip keris, tipis, gelombang rapat, makanya disebutlah anthurium keris. Dan hal ini karena size-nya memang besar dan daunnya lebar juga, ini anthurium keris jumbo ya. Jadi keris jumbo. Nah, ada satu keistimewaan lagi. Sudah anthurium keris jumbo, ini variegata kawan-kawan ya. Wow, jadi saya juga kaget pas datang ke sini. Wih, anthurium apa itu? Itu anthurium keris. Wah, variegata kawan-kawan ya. Jadi dulu pada saat ini rame anthurium seperti ini, saya yakin ini mungkin harganya seharga mobil sedan pada saat itu waktu rame ya, booming ya. Kalau sekarang sih kita nggak tahu ya, karena tergantung. Karena kalau saya perhatikan juga keris ini pun jarang sekali ya beredar di mana-mana. Oleh karena ini pada saat main ke tempat kawan saya, kita sangat beruntung kawan-kawan mendapati anthurium keris ini kawan-kawan. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan ya. Karena ini anthuriumnya sudah dewasa, boleh dibilang kawan-kawan, boleh dilihat di sini. Ini spandixnya pun udah tongkol atau spandixnya itu udah banyak yang berbuah, dan karena ini variegata kawan-kawan, dari batangnya ini pun lihat deh, perhatikan deh nih, batangnya ini pun variegata kawan-kawan ya. Tuh, belang naik ke batang-batang sini ya, dan ini pun sudah mulai ngonci kawan-kawannya nih. Jadi saya pastikan ini akan jadi mature atau akan jadi matang, dan kemungkinan ini bisa dipanen bijinya. Nanti saya akan minta sama kawan saya untuk inden bijinya ya, untuk inden bijinya, karena kemungkinan besar nanti anak-anak ini dari induk yang variegata
otomatis anaknya pun nanti akan ada yang jadi parijata. Tinggal presentasinya aja bagaimana ya. Balik lagi ke ciri fisik dari pohon itu, batangnya kawan-kawan ya. Ini batangnya dia, perhatikan ya, ini batangnya ini mirip-mirip anthurium yang kita bahas sebelumnya, itu anthurium rapes ya. Agak mengotak dia batangnya ya. Agak mengotak batangnya, dan pitolnya atau warna sambungan antara daun dengan batang ini lebih cerah kawan-kawan. Karena ada beberapa juga anthurium yang berwarna kuning atau ada yang berwarna hitam di sambungan pitol daunnya ini nih kawan-kawan ya. Oke, jadi ini harus diperhatikan juga. Terus dia daunnya memanjang ke atas, manjang. Nah tuh sampai nyundul paranet guys. Aduh, ini pohon besar sekali kawan-kawan ya. Jadi ini ciri fisiknya. Dan kenapa dibilang keris? Karena boleh diperhatikan pinggir daunnya ini rapat sekali nih, naik rapat ke atas menyerupai bentuk keris Lux 13, Lux 15 atau Lux 21 ya gitu. Jadi untuk ciri khasnya sendiri ya karena menyerupai keris ya. Batangnya pendek, terus ininya manjang ke atas bentuk seperti keris ya. Dan biasanya ini anthurium yang daun atau batangnya ini sangat panjang sekali kawan-kawan. Memang dia ini beda dengan anthurium yang lain. Dia tuh mempunyai daun yang sangat panjang sekali. Oleh karena itu layak memang dibilang keris ya, karena menyerupai kayak seperti keris karena dia tuh lebih panjang sekali daunnya. Saya pernah, kawan saya kejadian saat itu transaksi anthurium keris, dia bilang, Bang Renat mau nemenin nggak? Ayo antar kemana? Ke daerah lupa saya namanya Pamulang atau mana gitu. Udah laku nih Bang, laku berapa? 5 juta. Saat itu belum rame booming loh. Dan saat itu tingginya ya sekitar 1 meter lebih lah batangnya gitu kan. Ada cerita miris, ini agak melenceng sedikit. Ada cerita miris, diikat pakai pot, naik, saya bonceng sampai sana. Pas dibuka iketan daunnya, berkurang harganya kawan-kawan. Tawarannya kurang. Kenapa? Karena ada salah satu batangnya patah. Karena memang ini anthurium ini panjang sekali dan sempat jadi tontonan orang-orang saat itu. Tuh orang bawa pohon gila panjang banget gitu kan. Nah itu karena terkena angin, terpaan angin, jadi pitolnya ini patah kawan-kawan. Persis di pitolnya ini patah. Itu dia. Karena emang dari dulu ini adalah anthurium yang mempunyai daun paling panjang. Paling panjang yang pernah ada anthurium Sorna saya lihat adalah ini ya. Dan ini panjangnya naik ke atas. Kemungkinan kalau panjang bisa adu panjang sama selendang atau dasi. Cuma bedanya selendang atau dasi di konten saya sebelumnya itu turun ke bawah, ya kan? Beda. Kalau ini dia tetap menjuntai ke atas dengan sepanjang-panjangnya. Salah satunya anthurium yang mungkin akan kita bahas berikutnya yang sama-sama panjang, kemungkinan yang bisa ngalahin adalah gelombang cinta. Tapi tetap masih lebih panjang nih karena gelombang cinta lebih melebar, sangat melebar. Kalau ini memang lebih kurus, lebih langsing ya bahasanya. Nah, saya ketemu bahasanya. Lebih langsing, tidak lebar, dan daunnya panjang sekali, kawan-kawan. Ya, ini kemungkinan kalau seperti ini kemungkinan umurnya udah lebih dari 6 tahun saya rasa ya. Karena ini sangat besar sekali dengan tongkolnya banyak sekali kawan-kawan. Coba diperhatikan, tidak hanya satu. Di foto ke bawah pun masih ada lagi, ada 1, 2, 3 dan tongkol-tongkol yang akan keluar. Jadi ini udah sangat dewasa sekali kawan-kawan. Udah boleh dibilang ini babon, bukan indukan lagi, babonan ya. Oke, itu saja kawan-kawan pembahasan kita tentang anthurium ya, salah satu anthurium legendaris kalau saya bilang. Legend awal-awal masuk anthurium ke Indonesia yang saya yakin ini masih dari sonohnya di Amerika Latin, entah Ekuador, Kolombia atau Meksiko. Yang pasti ini bukan tanaman dari kita dan ini sangat-sangat eksotik. Ditambah ini parijata kawan-kawan ya. Oke, itu saja pembahasan tentang anthurium keris. Apabila kawan-kawan ada saran, info, atau komentar apapun, tolong kasih saya masukan, beri saya komentar. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan matur suwun, banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Ciao.